Memang luar biasa beratnya dan susahnya untuk menjaga lisan. Kita lebih merasa enak berbicara daripada memilih diam. Kita lebih menghabiskan waktu ngobrol daripada diisi dengan zikir. Bahaya lidah, dia bukan hanya menjadi pintu hati, bahkan bisa menjadi sebab terisi hati-hati dengan titik hitam. Titik hitam demi titik hitam demi titik hitam sampai hatinya menjadi hitam. Tidak, la yunkiru munkaran wa la ya'rifu ma'rufan. Tidak akan mengetahui ma'ruf dan tidak membedakan antara ma'ruf dan munkar. Sangat bahaya lidah kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada dua pilihan. Kalau anda beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik atau diam. Berarti menurut saya, apalagi di masa sekarang, jauh lebih baik memilih diam daripada berbicara. Idza kana al-kalamu min fiddah fas-sukutu min dhahab. Kalau berbicara itu dinilai seperti nilai perak, tapi jauh lebih mahal berdiam karena nilainya seperti emas. Karena sangat membahayakan, bukan bisa menyakiti perasaan orang lain, bukan bisa membahayakan hati kita, bahkan bisa membawa kita masuk neraka. Rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan min sakhatillah tahwi bihi fin nari 70 kharifa. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu dan masuk neraka 70 tahun. Satu kata bisa membawa kita masuk neraka. Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang, menghina orang, gosip orang, fitnah orang, apalagi orang yang dibicarakan itu adalah ulama. Hati-hati. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ada ulama yang bersalah, kita punya sikap dan kewajiban menutupi kesalahannya. Kalau tidak bisa membela, paling tidak menutupi aibnya. Ini ulama, kalau sudah rusak nama baik mereka, na'udzubillah, jangan kita terlibat merusakkan nama-nama baik mereka. Mengapa kita berusaha menutupi aib orang lain? Supaya kita ditutupi aib kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man tatabba'a awrata akhih, tatabba'a Allahu awratah walau fi jawfi baitih. Barang siapa yang suka mengikuti aibnya orang, akan Allah membuka aibnya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak pesan-pesan Allah di suratul Hujurat. Saya nasihatkan anda semua kalau nanti pulang, buka Al-Quran suratul Hujurat. Banyak nasihat-nasihat, moral-moral, akhlak-akhlak untuk mendidik kita kalau kita bisa belajar dan kita praktik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk bertabayyun ketika kita didatangin berita fitnah, berita yang tidak jelas sumbernya. Hati-hati. Sama dengan posisi lidah adalah posisi HP. Ketika kita menerima sebuah berita, dengan mudah kita sudah membaca, tidak tahu sumber berita apakah benar atau tidak, langsung kita copy terus dipas dan dikirim. Itu yang saya sebut dosa jariah.